Halo teman-teman, ketemu lagi. Kali ini kita akan mempelajari modul buku besar. Modul buku besar ini terdiri dari info perusahaan, mata uang, daftar akun, laporan keuangan, bukti jurnal, dan proses akhir bulan. Nah, info perusahaan ini ya kita bisa isi info perusahaan kita, mulai dari nama perusahaan, alamat, kode pos, nomor telepon, kemudian periode akuntansinya. Nah, usahain untuk tanggal mulainya ini kan udah terlanjur. Harusnya sih di tanggal 1, di bulan 1. Tapi ya sudahlah, udah terlanjur. Nanti tapi kalau teman-teman usahain mulain di tanggal 1. Selalu startnya 1 Januari. Terus untuk pajaknya kita bisa isi nomor NPWP, KLU, kode cabang apa. Terus ini ada ID cabang. Kalau kita punya 2 cabang. Kemudian untuk daftar mata uang kita juga bisa bikin di sini. Ini contohnya saya udah bikin yang IDR. IDR nilai tukarnya 1. Jadi seperti ini, ya Indonesia, rupiah. Kalau mau bikin USD nanti tinggal dibikin aja. USD misalnya nilai tukarnya 1 IDR sama dengan 15.000 atau 16.500. Baru nama negaranya, baru simbolnya. Nah, dari menu daftar akun ini, dari buku besar ini, kebanyakan sih kayak daftar akun ini juga untuk melihat ininya, daftar dari akun yang aktiva dan pasiva. Terus kalau laporan keuangan untuk melihat neraca, laba rugi, laporan penjualan. Jadi kayak gini, neracanya sudah running. Nah, ini udah ada transaksinya juga yang kita udah coba-coba. Terus di laba ruginya kita juga bisa lihat. Nah, ini. Sekarang saya mau menjelaskan bagaimana caranya membuat bukti jurnal. Bukti jurnal di dalam akuntansi ini sebetulnya lebih arahnya untuk membuat biaya. Selain biaya juga untuk memindahkan antar akun di kas dan bank. Saya mau mencontohkan untuk masukin biaya dulu ya. Kita contohin biaya listrik. Misalnya listrik, air, dan internet. Misalnya. Contoh, saya masukin sini beban IPL. Misalnya kita bayar listrik bulan ini 350.000. Nah, di sininya ketik listrik. Terus misalnya saya bayar airnya 150.000. Ketik lagi di sini air. Nah, kreditnya apa? Misalnya saya bayar lewat bank, maka saya lewat bank yang ini, Bank PT. Saya tinggal klik, dia udah otomatis notalin, jadi total semuanya 500.000. Terus misalnya saya mau nambahin lagi, ada beban internet. Nah, ini beban pulsa, telepon, dan internet. Misalnya 125.000. Tapi yang kali ini saya belinya cash, tidak melalui bank. Saya belinya lewat kas kecil. Ya udah tinggal ditulis begini, ini tulis pulsa. Kemudian kita simpan dan tutup. Nah, setelah simpan dan tutup, kita bisa dilihat di laporan keuangan di laba rugi. Nah, biayanya sudah masuk biaya IPL dan biaya telepon. Sehingga mengurangi keuntungan kita. Terus untuk biaya yang lain bagaimana? Contoh biaya misalnya untuk pajak, misalnya beban PPh. Nah, saya biasanya kalau bayar pajak, biasa kan pajak 0,5.
Nah, beban PPh-nya saya bayar di sini. Misalnya bayar pajaknya, beban PPh-nya 125.000. Terus di sininya bayarnya pakai yang mana? Tinggal sama aja sih, pakai bank. Ya udah, tinggal ketik gini. Ini pajak PPh bulan, misalnya Desember. Terus misalnya saya mau mindahin uang yang ada di kas kecil, ini kan ada 824, saya mau storein ke bank sebesar 324.000. Maka yang harus saya lakukan di jurnalnya adalah saya masukin ke bank 324.000. Nah, kreditnya itu dari kas kecil. Simpan dan tutup. Kemudian di sini ditekan perbarui. Nah, ini duitnya udah normal lagi 500. Ini uang kembalian. Terus di banknya jadinya 50.172. Demikian cara penggunaan bukti jurnal. Jadi bukti jurnal ini untuk keluarin biaya, terus untuk memindahkan duit dari kas kecil ke bank. Fungsinya untuk itu sih. Semoga bisa dimengerti dan dipelajari. Terima kasih.